Selamat pagi, rekan-rekan sedharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya dengan Satya Dharma Joti Himawan Dan saya Wasanti Rasmi. Kami akan memimpin Puja Bakti pada pagi hari ini. Puja Bakti pagi hari ini akan dilaksanakan dengan membacakan parita suci dalam bahasa Pali. Umat dipersilakan untuk mempersiapkan diri, berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Kita akan memulai Puja Bakti pagi hari ini. Gata Pendupaan halaman 7. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali.
Nama Karagata, halaman 8. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga aku bersujud. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipano bhagavato sawaka sangho sanggang namami. Namo Sanghaya. Wandana, halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sawe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sawe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sawe bodhisattvaya mahasattvaya. Pisarana. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sangghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddha
Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi dhammang saranang gacchami, Dutiyampi sangham saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sangham saranang gacchami. Pancasila. 5 sila. Panatipata weramani sikapadang samadhyami, adinadana weramani sikapadang samadhyami, kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami, musawada weramani sikapadang samadhyami, surameraya majapamaddatana weramani sikapadang samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati, satta dewa manusanang buddho bhagawati, swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacetang weditabo winyuhiti, supatipano bhagavato sawaka sangho, ujupatipano bhagavato sawaka sangho,
Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Samici Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anutarang Punyaketang Lokasati. Meditasi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Marilah kita berlatih meditasi duduk sejenak. Bagi sahabat yang memakai kacamata, Anda bisa membukanya terlebih dahulu. Pilihlah salah satu postur duduk yang Anda rasa cukup nyaman dan bisa bertahan lebih kurang 15 menit ke depan. Bagi sahabat yang duduk di atas kursi, Anda bisa duduk sedikit lebih maju, tidak bersandaran, kedua kaki dapat diletakkan di lantai sejajar, jarak kedua lutut lebih kurang 1 kepalan telapak tangan. Kedua tangan juga membentuk mudra samadhi dan diletakkan di atas pangkuan kaki. Bagi sahabat yang duduk di atas matras, Anda bisa memilih postur no lotus atau setengah lotus, di mana satu kaki di bawah, satu di atas. Pastikan kedua lutut Anda bersentuhan dengan matras yang lebih rendah dan bokong duduk di atas matras yang lebih tinggi. Kedua punggung tegak namun rileks. Kedua telapak tangan membentuk mudra samadhi, di mana jari jemari tangan saling bertindihan, tangan yang aktif ada di bawah. Kedua ibu jari saling bersentuhan membentuk satu lingkaran kecil. Letakkan kedua telapak tangan di pangkuan kaki dengan rileks. Pundak rileks, lengan rileks, dada terbuka namun tidak dibusungkan. Dagu sedikit ditarik masuk sehingga tulang leher ada pada posisi yang alami. Kedua bibir saling bersentuhan ringan, hadirkan seulas senyuman kecil sehingga seluruh otot-otot wajah menjadi rileks. Lidah diletakkan menghadap ke atas, di mana ujung lidah bersentuhan ringan dengan langit-langit mulut bagian atas. Bawa pandangan mata Anda turun lebih kurang 1 meter di depan Anda, dan biarkan kedua kelopak mata jatuh secara alami, menutupi kedua bola mata dengan rileks. Rilekskan pikiran Anda dengan tidak memikirkan apapun, baik itu rencana yang akan Anda kerjakan di masa yang akan datang, ataupun perihal yang telah terjadi di masa lampau. Sekedar hadir di sini saat ini bersama dengan tubuh yang sedang duduk. Izinkan tubuh dan pikiran Anda bersatu dalam kondisi yang rileks.
secara perlahan Anda dapat membawa perhatian Anda pada bagian ubun-ubun kepala. Rasakan bagian ubun-ubun kepala rileks. Rasakan sensasi bagian kening kepala rileks. Rasakan sensasi kedua bola mata dan kelopak mata rileks. Rasakan sensasi bagian hidung dan mulut yang segaris dengan pusar Anda rileks. Rasakan sensasi kedua daun telinga yang sejajar dengan kedua pundak rileks. Rasakan sensasi seluruh otot-otot wajah rileks. Rasakan sensasi bagian leher, pundak rileks. Rasakan sensasi bagian lengan, telapak tangan dan jari jemari tangan rileks. Rasakan sensasi bagian dada, perut, punggung rileks. Rasakan sensasi kedua kaki, mulai dari paha, betis, telapak kaki dan jari jemari kaki rileks. Rasakan sensasi seluruh tubuh rileks. Anda dapat mengulang relaksasi bagian per bagian dari tubuh, mulai dari atas, perlahan turun hingga ke bawah. Lakukan beberapa kali hingga tubuh Anda menjadi rileks. Semakin rileks, semakin rileks. Apabila tubuh Anda sudah semakin rileks, secara alami Anda mulai dapat menyadari sensasi nafas yang terjadi pada bagian perut ataupun bagian dada yang sedang naik dan turun. Secara perlahan Anda juga dapat membawa perhatian Anda di area sekitar lubang hidung. Rasakan sensasi udara yang sedang keluar masuk melalui lubang hidung. Nafas masuk, tahu nafas sedang masuk. Nafas keluar, tahu dengan jelas nafas sedang keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Apabila nafas Anda cepat, tahu nafas cepat. Apabila nafas Anda panjang, tahu nafas panjang.
Anda tidak perlu mengontrol atau mengatur nafas Anda sesuai dengan keinginan Anda. Biarkan nafas keluar masuk secara alami melalui lubang hidung. Kita hanya sekedar menyadari sensasi yang terjadi di area sekitar lubang hidung saat nafas sedang keluar masuk secara alami. Apabila bentuk-bentuk pikiran acak Anda muncul, sadari, rilekskan, lepaskan, dan bawa kembali perhatian Anda kepada nafas atau kepada sensasi dari bagian per bagian dari tubuh Anda. Duduklah dengan rileks, selalu kembali bersama dengan objek atau sensasi dari tubuh dan sensasi nafas, hingga suara yincing diundang berbunyi, bertanda sesi meditasi duduk akan selesai.
meletakkan metode Anda, bawa kembali perhatian Anda dengan melakukan 3 tarikan nafas yang mendalam melalui hidung. Secara perlahan, gerakan tubuh Anda sedikit ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Lakukan gerakan melingkar searah jarum jam sebanyak 3 putaran kecil dan berlawanan arah sebanyak 3 putaran. Gerakan jari jemari tangan, gerakan pundak dan leher Anda. Rangkapkan kedua telapak tangan, bersikapan jali di depan dada, lalu perlahan buka mata Anda dan perhatikan ujung jemari tangan, seluruh tubuh dan seluruh ruangan. Meditasi duduk selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada pemimpin kebaktian yang telah membimbing meditasi hari ini. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Wandiguna. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Romo Wandiguna. Beliau merupakan Upasaka Pandita Gunadarma Wandi, lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Beliau menjabat sebagai Ketua Lembaga Kepanditaan MBI DKI Jakarta periode tahun 2022 sampai 2026. Beliau juga merupakan anggota komunitas berlatih Mindfulness Ordo of Interbeing OI di Indonesia. Beliau merupakan seorang wirausaha, Dharma Duta, dan dosen. Kepada Romo Wandiguna, kami persilakan. Terima kasih kepada pemimpin kebaktian. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya merasa saya belum sarapan, tapi saya mendapatkan sarapan batin. Jadi saya menyadari tadi saya ada lapar, oh saya tahu saya lapar. Tapi mendapatkan nutrisi batin. Jadi makanan batin yang Ko Himawan tadi memandu meditasi dengan sangat baik. Tapi karena tadi saya juga mohon maaf ya tadi kepada volunteer. Karena tadi saya dari pagi ya, jam 8.30 ikut Liam King dan ceramah. Begitu duduk di sini sudah pada masuk, jadi nggak sempat keluar. Dikasih minum saya kira setengah. Pas tadi saya memulai meditasi tadi, wah nggak bisa tahan nih, membuang air kecil. Jadi saya keluar tadi, tapi saya menikmati langkahnya saya jalan pelan. Tapi nggak tahu kedengaran atau enggak saya keluar tadi gitu. Jadi nggak buru-buru, tapi saya tahu melangkah dengan pelan sampai kamar mandi, dengar panduan Ko Himawan, saya dengerin dari kamar mandi, dengerin juga. Saya lakukan itu dan lalu tadi ya volunteer bilang gak boleh masuk dulu Romo. Tapi saya ingin menikmati meditasi ini. Saya bilang saya ingin masuk, saya ingin duduk, saya ingin menikmati panduan ini. Saya bilang akhirnya disuruh masuk. Desi Kamsyaya tadi. Jadi saya ingin menikmati betul. Jadi terkadang lapar itu kan bikin kita marah. Bisa tahu ini belum ada isi perut dari pagi ya, bangun pagi belum ada isi perut. Tapi ya saya membutuhkan sarapan batin. Ternyata ketika batin saya tenang, juga saya happy tadi ceramah pagi tadi. Dan laparnya langsung hilang, itu nggak terasa laparnya gitu.
Jadi terkadang pikiran kita tenang, batin kita tenang, rasa lapar itu kayak kenal, memeluk lapar itu. Nah, lapar itu juga saya coba praktekkan ketika mau marah juga sama sih. Ini saya mau marah nih, saya mau marah nih. Tapi oh ya saya marah, saya marah. Ketika saya mengenali marah itu lalu merangkulnya gitu lalu oh ya lama-lama enggak jadi marah karena kadang-kadang saya harus ngambil satu kondisi harus turun tangga, naik tangga supaya marah itu enggak mengikuti saya gitu. Saya hanya menemani saja rasa marah itu, tapi jangan sampai marah itu yang mengendalikan saya. Tapi saya bawa marah itu naik turun tangga atau ke taman. Biasanya kan kebetulan saya tinggalnya di Simponia di Mojak. Jadi kadang-kadang saya ke danau ya, ke danau satu kali putaran lalu duduk di atas batu gitu ya. Saya melihat danau air mancur. Ya, menikmati gitu. Nah, begitulah alam semesta menghadirkan itu. Menghadirkan penyembuhan untuk kita. Sebenarnya itu. Ya. Jadi saya senang sekali. Jadi kalau kebaktian di Werekana Serpong itu enak banget. Meditasinya diajarin, meditasinya dipandu gitu. Suara-suara mimpin kebaktiannya enak gitu ya. Kehimauannya enak banget dengernya gitu. Nah itu salah satu kerinduan saya mau ke wihara tuh gitu. Tapi ketika kadang-kadang gitu ya, kadang mic-nya mati hidup gitu ya. Jadi sound system itu, wah the real bodhisattva tuh petugas sound systemnya. Yang bisa menghadirkan kesejukan, keheningan di tempat ini gitu ya. Suaranya mendukung. Nah itu salah satu energi yang hadir di tempat ini. Nah terkadang kita butuh penyembuhan. Jadi hari ini kan luka batin. Jadi kita punya luka batin 1 minggu misalnya. Dari Senin kita di kantor dimarahin sama atasan, kesel sama bawahan, pengen marah, asistennya nggak bener kerjanya. Wah pokoknya seminggu itu di dalam satu kondisi yang sangat menderita gitu ya. Belum lagi omsetnya turun. aduh. Nah itulah kondisi kenapa Buddha gitu ya. Saya coba di slide pertama itu. Kenapa Buddha itu mengingatkan kita. Dia kan ceramah Buddha nih yang pertama. Di slide yang kedua itu. Ini kan ceramah Buddha. Tentang. Ya kalau orang bahasa-bahasa kita gitu. Kalau orang. Ini kan biasanya kepada para biku. Hai para biku. Kalau bahasa umumnya kan wahai orang-orang yang beriman. Wahai para biku, kehidupan ini tuh ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Gitu. Jadi diingatkan ke Buddha ini bahwa dunia ini juga ada ketidakbahagiaan dan sadarilah ada derita dalam dirimu. Ini yang pertama. Khotbah Buddha tuh mengingatkan kita tuh ada luka, nanti akan ada luka. Nanti akan derita dalam hidupmu dan kamu harus sadari itu. Beda ya kalau terjemahannya. Kebenaran pertama, penderitaan. Hati-hati, kadang ketika kita tidak punya skillful menyampaikan itu seolah-olah, apalagi nanti di dalam orang sering menyampaikan tuh, kelahiran adalah penderitaan, hidup adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan, umur tua adalah penderitaan. Enggak juga kan, banyak yang bahagia gitu. Oma-oma gitu, ayah-ayah yang jalan sama cucunya bahagia juga. Jadi bukan usia tuanya yang membuat kita menderita. Bukan kelahirannya yang penderitaan, bukan. Tapi di kehidupan itu ada penderitaan nanti. Dan itu harus kita sadari. Dan yang kedua kan Buddha udah ngingetin, ada sebabnya. Ketidakbahagiaan itu ada sebabnya, bukan ujuk-ujuk, wah ini karma saya. Jadi jangan nyalahin karma ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham di sini ya. Dikit-dikit karma saya. Dikit-dikit ini kayaknya Tuhan mengutuk saya. Enggak. Buddha udah bilang bahwa ketidakbahagiaan itu, sakit itu, usia tua itu ada sebabnya. Kalau sakit ada sebabnya. Ya kadang kita kan begadang sampai malam. Ya sakit lah kita. Makan yang enak-enak,
Yang nggak enak tolak, mau yang enak-enak semua. Dan di ujung-ujungnya kolesterol gitu. Jadi Buddha ngingetin, ada sebabnya. Lalu Buddha juga bilang, ketahuilah, Anda bisa mencapai kebahagiaan juga dan bisa mengakhiri itu. Ini yang ketiga, kebenaran yang ketiga. Lalu Buddha ada metodenya, ada metode jalannya juga ditunjukkan. Jadi teman-teman semua, jadi terkadang kita tuh ada penderitaan, ada semacam luka yang kita bawa. Atau bahasa psikologisnya disebut dengan inner child. Luka batin, inner child. Semua kita punya luka batin. Dari mana itu luka batin itu? Luka batin itu seperti sebuah anak kecil yang dilukai gitu ya. Tapi terkadang kita itu sering membawa anak kecil itu, paham nggak? Jadi kayak lukanya itu kan dulu, luka itu kan masa lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tapi kita senang banget sama anak kecil itu, bawa terus. Dendam sama orang dibawa terus. Berantem sama koko ipar, cici ipar, dibawa terus. Sampai nanti anak cucunya diceritain juga. Padahal itu luka batin, kehidupan kita tuh yang dulunya. Itu disebut luka batin. Dibawa terus. Nggak ditinggalin. Cara ninggalinnya nanti ada metodenya, ada caranya. Gitu. Nah, jadi di next selanjutnya, di slide selanjutnya itu kan luka batin atau penderitaan. Jadi kan kayak hati saya terluka gitu, apalagi kayak teman-teman ya yang hobi gitu ya. Hobi, bukan hobi sih ya. Jadi kayak pacaran gitu ya. Besok cari lagi gitu. Pacaran udah putus, cari lagi. Lu seneng banget tuh. Jadi terluka gitu. Tapi keadaan ini ada orang yang juga bilang bahwa cinta itu juga sama dengan penderitaan. Sama juga sebenarnya, cinta adalah penderitaan, hidup adalah penderitaan, usia tua adalah penderitaan. Belum tentu juga kan? Karena dasar dari cinta itu kan understand, mengerti, pengertian. Jadi cinta itu kadang orang yang mengerti kapan dia harus marah, kapan dia harus kurang tidur, kapan dia harus moodnya nggak jelek, jangan dideketin gitu. Ada moodnya nggak jelek, atau misalnya lagi ya ada sesuatu yang menghalangi fisik dia gitu ya, membuat dia marah, ya jangan dibikin masalah. Harusnya ya diajak nonton, ajak makan enak gitu. Itu kan cinta, menghadirkan kebahagiaan. Nggak ada terus menderita terus kok, enggak juga. Bahkan cinta itu kan dibawa terus tuh sampai punya anak, sampai punya istri, punya suami, punya cucu kan dibawa terus cinta. Jadi cinta itu bukan urusan anak muda. Alah, lu aja baru masih anak muda, main cinta-cintaan segala. Justru Anda yang sudah menikah itu, Anda sudah menanam benih nih, benih cinta. Dan Anda harus merawat itu. Anda harus menyirami benih cinta itu. Jangan dikasih racun, jangan dikasih pupuk yang kurang bagus. Ya cintanya di ngomong I love you aja sekali sebulan, bagaimana? Ya, memeluk aja atau mencium dengan kasih, dengan cinta aja sekali setahun. Kalau lagi lagi jajannya gede, wah I love you pak. Ya. Bukan gitu. Jadi cinta itu harus disirami, dirawat, dia akan tumbuh besar. Hingga nanti benih cinta itu akan menjadi pohon yang sangat besar dan buahnya akan manis, daunnya akan hijau. Dan itu benih cinta yang kita tanam semasa pacaran. Lalu kalau kita nggak merawatnya, kita sudah menikah, nggak ngomongin cinta, ya cinta Anda nanti lama-lama akan layu kan, nggak pernah dipupuk, nggak pernah disirami. Hanya cuman ngomong I love you ma, selamat pagi, wah cantik banget deh ma, wah kan gitu deh, wah papa baik banget,
omset segini naik ya bulan ini, ya tanya dulu, ngobrolin dulu gitu. Jadi ada cara kita untuk merawat cinta itu sehingga nanti nggak akan kekeringan. Kayaknya di rumah kok kering banget, panas banget gitu ya. Rumput tetangga lebih hijau. Ya karena apa? Karena taman Anda sangat kering. Taman Anda itu nggak hijau karena Anda nggak punya kemampuan, Anda nggak pintar merawatnya. Yang ada adalah marah-marah, kesel-kesel, banting piring, buang piring. Pak, gitu kan. Emang nggak bisa gitu bawa piring sebentar jalan kaki taruh di wastafel di situ. Oh, udah mulai makan udah marah-marah nih. Waduh, masalah makan marah lagi. Masalah masak, emang masaknya ini aja ya. Emang kemarin ke pasar beli apa aja sih? Masaknya ini aja. Mulai konflik. Ya untungnya yang nyampein ini yang sudah menikah ya. Dan punya anak. Itulah kehidupannya berumah tangga. Nah, duka, pahit, derita. Duka pasti pahit ya. Oh, berarti artinya rasanya aduh, pahit banget. Tadi saya mulai jam 10 jam berapa tadi? Jam 10.40 ya. 10 menit berjalan. Jadi duka dari mana sih gitu ya? Itu rasanya pahit gitu, menderita banget. Hidup tuh menderita banget. Masa sih hidup tuh menderita banget terus gitu ya? Nggak ada yang menderita terus. Nggak ada yang bahagia terus juga nggak ada. Buddha tuh udah nyampein ke kita. Hidup itu pasti ada suka, ada duka. Ada sakit, ada sehat. Ada ganteng, ada jelek. Ada cewek, ada cowok. Ada miskin, ada kaya. Kayaknya Buddha tuh kayak mengarahkan kita, wahai umatku, hidup ini tuh dua, ada dualisme. Dan bagaimana kamu harus melihat ini sebagai satu kesatuan yang selalu berganti. Nanti kalau sudah masuk ke meditasi itu, wah itu kayaknya dalam banget. Mudah-mudahan ya, saya bisa menjelaskan dengan bahasa kita, bagaimana kita mengenali luka batin itu. Dan ada juga sih cara prakteknya juga, seperti tadi gitu ya, seorang meditator tuh peka. Makanya meditasi itu yang dilatih adalah aware terhadap pendengaran ya, keimawannya, pendengaran terhadap mata, terhadap lidah, rasa, batin. Makanya kalau baca parita itu penuh dengan suara yang bagus, nada yang bagus, itu batinnya hening, batinnya tenang. Makanya Anda kuyahara itu akan rindu. Ya kalau suaranya pales gitu ya, aduh. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Itu siapa sih pimpin kebaktian gitu ya? Ini kayaknya nggak dilatih ini gitu. Belum nanti mukul belnya tang. Jadi di tempat ini tuh sebenarnya di Bakti Sala nih, biar saya bisa tunjukkan. Jadi gini. Depan ini kan ada relik Buddha. Jadi kita tuh ke wihara, sebelum Anda masuk nih, Anda lihat wajah Buddha. Ini kan 3 Buddha nih, Yosefo, Secyamunipo, sama Amitofo, dan Kuan Yin Pusa. Anda lihat penuh wajah dengan senyum. Lihat dulu wajah Buddha, baru Anda cari tempat duduk. Tempat duduk, lalu Anda tenang dulu, duduk dulu, baru Anda bernamaskara. Siapa tahu Anda punya luka. Anda masih punya kesel tadi di rumah, marahin anak. Kesel banget si anak ini, nanya terus. Anak kecil kan gitu ya, nanya terus. Anda sampai bikin video ya, begitu tua, nanti ditanyain bapaknya, dia marah. Padahal dia masih kecil, dia nanya terus gitu. Punya kesel, punya benci, marah Anda sadari. Kalau bisa, Anda lepaskan marah Anda, kesel Anda, benci Anda pada saat Anda namaskara. Dengan napas, saya lepaskan marah ini, penderitaan saya, luka ini saya lepaskan. Lalu Anda meminta
bodhisattva. Di tempat ini penuh dengan energi kesembuhan, keheningan. Anda serap energi itu dengan tenang, napas masuk. Saya lepaskan penderitaan, kemarahan saya lepaskan. Namaskara kedua, Anda akan menyentuh lantai. Anda akan menyentuh bumi. The real bodhisattva is Mother Earth. Bodhisattva yang nyata adalah ibu bumi. Anda serap energi ibu bumi, Anda serap energi cinta kasih untuk membantu penyembuhan Anda. Nggak mahal kok, Anda nggak usah nggak ke psikolog, Anda ke wihara. Jadi Anda benar-benar bertemu dengan Buddha. Jadi kalau baca Parita itu, makanya teman-teman kita ya di sebelah, saya melihatnya secara mendalam bahwa mereka tuh kayak menghadirkan benar-benar Tuhan Yesus itu ada di sini. He is here, gitu. Buddha tuh di sini yang bisa kita lakukan. Makanya mereka menangis, mereka melepaskan jiwanya di tempat itu. Dia kesembuhannya di situ. Coba kalau kita iti piso, ini ada WA nih. Bagawa lagi baca WA gitu ya. Lagi baca, lo kemarin kemana? Masih berjalan tuh apalagi meditasi. Duh lama banget sih belnya dibunyi. Jam berapa ya? Ada Instagram notifikasi, scroll. Jadi tubuh pikiran itu belum di sini, nggak ada di sini. Bagaimana Anda bisa sembuh kalau Anda masih memikirkan penderitaan Anda itu? Apalagi di sini kan altar Buddha, relik Buddha yang diakui, yang diyakini oleh para sesepuh bahwa ini adalah relik suci Buddha. Keagungan Buddha gitu kan. Iti piso bhagawa arahang sama sambudo. Kayak nih sifat-sifat Buddha diresapi masuk ke dalam batin Anda. Di situ Anda akan menemukan ketenangan itu di situ. Ketenangan dengan melantunkan parita. Ngerti nggak artinya? Nggak ngerti, tapi dengan energi kasih sayang Anda, kehadiran Buddha di tempat ini, Anda akan tenang. Anda akan merasa tenang. Jadi itu, orang merasa sembuh itu ketika dia tenang. Ketika dia tenang, damai, dia akan sembuh. Anda itu kesembuhan itu terus. Anda tidak butuh orang psikolog. Sorry, saya mungkin ada psikolog di sini. Saya juga psikolog. Tapi Anda tidak terlalu butuh itu. Tapi ketika Anda kenal diri Anda, situasi Anda, marah Anda, luka batin Anda, saya tahu ini luka batin saya. Ketika saya tenang. Ketika tenang kan Anda sudah bahaya tuh. Tenang. Di situ kesembuhan Anda muncul. Oke. Nah, Buddha bilang, aku hanya mengajarkan tentang derita dan bagaimana mengakhiri derita melalui transformasi. Jadi kalau saya baca ini, nanti bisa berarti next slide. Jadi aku hanya mengajarkan tentang derita dan bagaimana mengakhiri derita melalui transformasi. Belum juga. Ya, sisi kelemahannya ya juga sih. Sisi kelemahannya kadang ada mungkin nggak dengar atau apa. Enaknya tuh di sini ada PGA gitu, HDMI, udah gitu. Ya, jadi Buddha itu bilang, aku hanya mengajarkan tentang derita dan bagaimana mengakhiri derita melalui transformasi. Kita tuh transformasi. Kita tuh ke wihara tuh ada yang bilang penghiburan, ya, menghibur diri sendiri, ya, mendengar parita, mendengar sutra. Tetapi itu tuh ada transformasi derita kita. Nah, jadi gini, orang tuh beranggapan agama Buddha itu apa ya? Ya mungkin mudah-mudahan saya benar ya. Jadi agama Buddha itu agama Buddha yang kayak sembahyang terus gitu ya. Agama Buddha yang kayaknya nggak dapat apa-apa gitu. Kayak komunitas Buddha itu kayaknya nggak ada gitu ya. Sekarang yang lagi tren itu ya kalau bagus kita akui bagus. Yang shell community, yang komunitas sel kecil. Kalau teman-teman kita di gereja tuh, wah itu lagi tren banget. Itu komunitas kecil-kecil yang mereka sama seperti kalau kita retret gitu ya.
Keimawan kita ada komunitas kecil, cerita kondisi kita apa, luka batin kita apa, kita ceritakan di situ. Nah ini yang dimiliki oleh mereka, itu keren banget, keren banget. Kalau ada, kalau ada yang merasa bosan gitu ke wihara gitu, ngedenger, itu komunitas itu bagus banget loh. Kita bisa cerita masalah kita, dia bisa denger, ada fasilitatornya loh. Setiap seminggu sekali kumpul di rumah siapa, itu keren sih. Dan ini yang dipraktekkan di Plum Village. Kalau kita kan hanya satu muka, dengerin ceramah doang, pulang kan mau cerita sama siapa, masalah saya pendam sendiri, mau ketemu bantenya juga belum menikah, gimana mau cerita masalah keluarga saya gitu. Belum pernah ngurus anak, gimana caranya, mau ketemu Romo Pandita juga sibuk gitu ya. Nah kadang-kadang ini sih, kelemahan kita di wihara itu, kita tidak punya konselor. Kita nggak punya konselor, maka sekarang MBI, di MBI itu ada program konselor bekerja sama dengan CD untuk menghadirkan para konselor di wihara. Mereka nanti minggu depan wihara mana nih, wihara A. Jadi tim konselor ini akan ke wihara itu, para psikolog datang ke situ dan nanti gratis para umat ke situ. Ada panditanya juga yang sudah di certified. Mudah-mudahan ya keimawannya kita di Ekana Serpong juga penting banget. Karena saya malah tertarik dengan kondisi itu, ya mereka akan ke sana terus. Itu trending banget. Tahu ya Ci ya, komunitas sel kecil mereka itu keren banget. Jadi Bapak Ibu, oke, di sini ada 3 jenis penderitaan kita. Ini secara teori. Jadi kita punya penderitaan itu. Jadi kan derita kita seperti apa sih Romo? Apakah luka itu kayak sayat-sayat gitu? Enggak juga. Derita itu bisa jadi batin tidak nyaman. Batin tuh enggak nyaman tuh. Ketemu sama orang ini kok enggak nyaman ya? Ngelihat orang ini kok mukanya enggak enak ya? Ngelihat sendalnya orang itu, ada sendalnya lagi. Ada bayangannya lagi gitu. Aduh. Itu kayak nggak nyaman banget batinnya. Itu ada apa sih gitu? Luka apa sih yang tersimpan dalam batinnya sehingga kok ngeliat sendalnya tuh kayak enak banget gitu. Kayak menderita banget gitu ngeliat sendalnya gitu. Aduh. Itu kasihan sih. Maksudnya tuh lukanya tuh sampai di dalam-dalamnya. Jangankan ngeliat orangnya, ngeliat sendalnya tuh kayaknya enak banget gitu. Apa yang salah? Jadi kita tuh belum kayak terjebak dengan persepsi kita bahwa orang ini jahat. Orang ini kayaknya kasar banget gitu ya. Tapi enggak juga. Namanya orang itu pasti ada sisi buruk, ada sisi baik. Kalau ketika ada orang ngomongin saya, itu Romo Wandi itu kayaknya orangnya ini gini-gini. Oke. Dia sedang membicarakan sisi buruknya saya. Romo Wandi itu kayaknya dia dosen. Wah, jago ngomong gitu. Wah, praktek meditasi gini-gini. Wah, seneng kan? Wah, seneng. Itu sisi baiknya saya. Jadi kalau tidak menerima diomongin sisi buruknya, jadi Buddha. Sempurna. Betul nggak? Jadi Bodhisattva Kuan Im yang mampu mendengar penderitaan orang, yang selalu ngomongnya lembut. Karena Wandi kan belum jadi Bodhisattva. Kadang-kadang kalau lapar marah kan. Lagi ngantuk, kurang tidur, senggol dikit, bacok. Jadi kadang-kadang kita perlu memahami orang marah itu dia ini lapar, kurang tidur, atau capek. Sudah capek dari kantor, Pak, itu sandalnya bisa diberesin dikit nggak? Itu sepatunya bisa taruh di rak nggak? Ya nanti dulu ngomongnya. Pak, besok kalau pulang, sepatunya ditaruh di rak ya. Oke man, gitu. Sudah makan dikasih tahu. Jangan lagi capek, panas-panas, diomelin pula. Waduh. Itu bahasa kasih. Bahasa kasih begitu. Jadi perasaan tidak nyaman, penderitaan itu batin. Lalu derita karena sesuatu bertemu berpisah. Ketemu orang yang kita cintai kan bahagia. Ketemu orang yang tidak kita sukai, menderita juga, susah juga.
Nah jadi kita tuh punya persepsi, pinginnya yang enak-enak, pinginnya yang bahagia-bahagia, yang nggak juga bisa juga. Pinginnya kan cantik terus, nggak bisa ya? Bisa cantik terus nggak? Bisa sih kalau punya duit ya. Tapi nggak juga, pasti dia akan tua juga sih ya. Mau ke Korea, mau 10 kali ke Korea, operasi plastik juga tetap jadi tua juga sih. Lagi tren ya sekarang ya, operasi plastik ya. Terus artis pada operasi. Yang suami-suami tunggu ya. Kalau istri lagi minta, "Pak, kita ke Korea yuk." Wah, dipancing tuh. Kayaknya dagunya kayaknya agak gemukan nih. Mau dikurusin dikit dong gitu. Itu perubahannya nanti. Karena itu konsep itu, pengen cantik, pengen menawan, nanti ada tuh. Ada yang disebut dengan superiority complex. Itu tuh sebab penderitaan, lukanya di situ. Yang ketiga tuh derita terjadi karena dengan terjadinya perubahan. Anicca. Aduh, rambut sudah 2 putih nih, gimana nih? Aduh, ini kayak udah ada keriput-keriput nih. Aduh, gimana nih? Wah, pusing nih. Mau bayar ini belum, tapi saya mau operasi muka biar tambah celing. Mikir juga, aduh udah. Tidurnya jadi susah, makannya jadi nggak enak, mikirin terus tuh. Gitu. Jadi kadang-kadang berubah itu, kan tadi para meditator tuh bilang sebenarnya bukan perubahan itu membuat kita menderita, betul ya? Setuju ya? Bukan perubahan itu membuat kita menderita. Bukan sakit itu yang membuat kita menderita. Bukan tua itu yang membuat kita menderita. Tapi yang membuat kita menderita adalah kita tidak menginginkan perubahan itu ada. Paham? Kita tidak ingin sakit itu ada. Ketika sakit kan menderita. Kita tidak ingin tua. Ketika tua menderita. Kenapa saya tua sih? Kan gak bisa juga. Kenapa saya harus sakit sih? Nah jadi dia tidak menerima sakit itu yang membuat kita menderita. Gitu. Ya mudah-mudahan yang baru tahu ini, ternyata ajaran Buddha udah dalam banget ya. Sampai ke situ ya gitu ya. Oke, next. Dan ya 10 menit lagi ya. Kalau ada tanya jawab boleh. Nah, dalam ajaran Buddha tidak ada diri. Wah, ini kayaknya agak-agak sedikit dalam nih. Ini kita coba mengupas ajaran Buddha yang jarang kita dengar, atau jarang kita kulitin. Tidak ada ajaran Buddha, dalam ajaran Buddha tidak ada diri, dalam ajaran Buddha semua kompleks lahir dari gagasan tentang diri. Tentang diri semua itu. Penderitaan kita, kehidupan kita susah bahagia itu konsepnya dari diri ini. Konsepnya dari diri sini. Bukan orang membuat kita menderita. Bukan Buddha yang membuat kita menderita. Bukan orang lain membuat kita menderita. Semuanya, penderitaan itu, susahnya itu, semuanya di diri. Konsep diri ini. Makanya Buddha itu benar-benar ingin mengajarkan bahwa nggak ada konsep diri. Waduh, ini gimana ceritanya? Makanya itu Buddha itu pengen kita ini nggak ada saya, nggak ada Rama Wandi, pengennya. Nggak ada sosok Rama Wandi itu nggak ada. Kalau saya pengen Rama Wandi, saya kan Romo. Oh, kamu kurang ajar sama saya ya? Saya kan Romo. Nah, konsep Romo itu yang dihilangin. Itu maksud Buddha. Ini kan bos nih. Saya atasan kamu. Kamu lewat tadi kok nggak nghormatin saya? Kayak harga dirinya terinjak-injak gitu ya. Karena konsep dirinya itu. Nah, yang Buddha pengenkan konsep diri ini dipahami. Tolong pahami, mana sih yang Rama Wandi yang sesungguhnya? Yang dulu masih kecil belum Romo. Yang dulunya muda sekarang begini. Konsepnya kan berubah terus tuh. Nggak bisa dipegang konsep itu. Oke. Nah, ini 3 ini. Saya coba ingin menjelaskan ada 3 kompleks tentang diri. Yang pertama itu kompleks superioritas.
superiority complex, bahwa saya ini paling ganteng, paling bisa, paling cantik, paling kuat. Konsep itu tuh yang membuat kita kadang-kadang sedikit kayak saya belajar itu gini. Saya laki-laki, saya punya putra 2. Saya tuh ingin belajar bahwa orang bilang kepala keluarga. Wow, keren banget kan, kepala keluarga cowok kan, cari duit. Dengan konsep superioritas kompleks itu saya cari duit. Misalnya saya laki-laki, kepala keluarga, seolah-olah di situ istananya dia, main perintah, marah, pukul. Wah, saya laki-laki, superioritas. Padahal ini nih yang menyebabkan dia menderita. Saya mengerti, begitu berkeluarga, saya mengerti, saya harus mengurus anak. Sebelum jadi itu punya anak, saya harus mengerti dulu gitu, kesulitan sebagai ibu itu bagaimana. Saya harus mengerti dulu, saya harus bisa dulu. Kenapa sih ibu-ibu itu kok punya tantrum, punya marah, gak bisa mengendalikan marah, anak gak mau makan marah gitu ya, anak gak mau tidur marah, penderitaan seorang ibu ya. Ketawa ya, sekarang bahagia ya, kalau dulu anak mau makan marah, anak gak mau mandi marah, pokoknya ada deh. Sampai ada yang frustasi kan ya, tantrumnya mau bunuh diri ada. Saking gak bisa ngadepin seorang anak. Jadi bapak-bapak yang mencintai anak dan istrinya, ketahuilah penderitaan mereka. Minimal, gini cara mandinya, digendong mandi. Minimal begini cara nyuapin sambil ngajak main anak. Mengerti itu. Jadi kita mengerti penderitaan itu. Apa sih yang membuat lukanya istri kita? Apa sih yang membuat istri kita menderita? Apa sih gitu? Kadang-kadang mereka ini juga butuh sharing. Penderitaan itu butuh sharing. Saya sudah menderita, sudah capek, ngurus sendiri lagi. Papa nih nonton lagi, main game lagi. Senin ke wihara main pingpong sampai sore. Minggu kebaktian dari pagi sampai sore lagi. Belum lagi kan ya, main futsal lagi, sampai sore main badminton lagi. Ini anak masih kecil misalnya. Kadang-kadang kan keluh kesah istri kan begitu. Menderitanya si istri itu begitu. Jadi superiority itu kita mencoba untuk, ini kompleks, ini akar penderitaan itu kita merasa tinggi, merasa sombong, merasa harga diri gitu ya, harga diri tinggi. Tapi harga diri rendah juga nggak boleh. Sumber penderitaan, merasa nggak bisa, merasa terinjak, dibully, dibuling diam, harga diri nggak bisa juga, akar penderitaan juga. Kemudian kompleks kesepadan setara, ingin setara juga kompleks. Ribet banget ya. Mau sombong, menderita. Harga dirinya mau sama-sama menderita. Kenapa ini? Saya mau sama dengan dia. Saya mau kaya dengan dia. Saya mau cantik lebih dari dia. Saya mau kaya dengan dia. Kenapa bisa terjadi? Boleh nggak? Kok nggak boleh, Romo? Kan saya pengen juga kaya sama dia. Karena konsep diri tadi. Konsep ada diri yang harus kayak pengen sama-sama ganteng, sama-sama kaya, sama-sama. Itu juga malah membuat luka batin. Karena apa? Karena masih ada konsep saya. Banting tulang terus-terusan. Sebelah kayaknya ganti mobil ya. Ya kok, ya. Mobil baru ya? Ya. Oh, seri baru ya? Zenik ya? Oh ya. Ma. Ya, boleh tuh. Biar sama-sama nanti antara anak sekolah sama-sama Zenik. Wah, pusing bapaknya udah. Gimana nih? Maunya sama. Konsepnya itu tuh pengen sama, sekolah yang sama,
Kondisinya kan tidak mendukung, akhirnya konflik. Gitu. Jadi 3 kompleks ini kayak merasa tinggi, sombong, rendah diri, merasa nggak bisa apa-apa, juga kayak ketakutan terus. Terus pengen sepadan, pengen sama juga bisa menderita juga. Lahir dari ilusi yang terpisah. Ilusi yang terpisah itu lo, gua, saya, apapun itu kayak merasa dirinya terpisah. Itu konsepnya nanti. Nah, psikoterapi dalam agama Buddha didasarkan pada kebijaksanaan tanpa diri. Interbing. Psikoterapi dalam Buddhis beda. Kalau di luar negeri, misalnya nih, pendekatannya beda. Kalau ada yang anaknya nggak bisa apa-apa, kan di terapi tuh supaya kamu harus bisa merasa diri paling kuat, merasa diri paling bisa, paling ganteng, paling kaya, kan di terapi itu. Nah, tapi kan ini pendekatannya psikologis, pendekatan Eropa. Dia masih ada konsep diri. Maksudnya tuh kamu harus bisa lebih kaya, kamu harus bisa lebih hebat, kamu harus bisa lebih ini nih. Pendekatannya kan itu supaya bisa merubah rasa superior inferiority kompleksnya masih ada. Tapi pendekatan Buddhis itu hilangin dulu. Wah, kan berat juga tuh. Kalau nggak meditasi susah. Nggak ada diri, nggak ada yang dicela, nggak ada yang dimarahin, nggak ada. Ini konsep Buddhis sederhananya gini. Dibilang miskin, nggak ada yang bilang miskin. Saya dibilang bodoh, nggak ada yang bilang bodoh gitu. Saya dibilang hitam, nggak ada yang bilang hitam gitu. Nah, konsep ini kan harus kita punya. Itu maksud Buddha, konsep itu. Saya dibilang jelek, nggak ada kok jelek itu. Jelek dari mana dulu gitu. Kan dia yang bilang saya jelek, persepsinya dia. Tapi kan jelek itu kan harus saya hilangkan, nggak ada jelek. Kenapa ada jelek? Karena ada orang ganteng kan. Kenapa ada orang kaya? Karena ada orang miskin. Kenapa ada siang? Karena ada malam. Itu dulu. Nggak ada konsepnya jelek. Wah, dalam banget emang. Jadi nanti buka kelas Abhidhamma, terus meditasi seminggu, Chan meditation, baru tahu meditasi. Aduh, kesemutan, aduh, kesel banget nih kaki. Aduh, ngapain sih meditasi ini, kesel banget, aduh nggak bisa jalan gitu. Malas meditasi, ngapain sih meditasi, capek-capekin kaki gitu ya. Gimana mau memahami diri sendiri? Sakit sedikit aja menolak. Ya manusia sih emang begitu ya. Pengennya yang enak-enak, betul ya. Maunya yang enak-enak lah pokoknya. Yang gak enak itu singkirin aja katanya. Padahal yang membuat kita bijak, yang membuat kita lebih happy, menerima yang ketidaknyamanan itu sebenarnya. Kalau kita terbiasa ingin enak, persepsi kita kayaknya hidup itu harus enak gitu ya. Padahal itu kan enggak. Kita harus bisa menerima yang enggak enak. Ini pendekatan jadi memahami diri self itu ya dengan meditasi. Jadi oh iya, ternyata saya bahagia nggak bisa lama gitu ya. Ternyata saya kemarin bahagia banget, tapi kok bisa berubah lagi. Saya kemarin sedih banget sambil terpuruk, tapi sekarang saya happy. Nah, dalam meditasi itu kayak kita tuh kayak oh iya, kok rasa bahagia tuh muncul, tenggelam. Ternyata kebahagiaan itu enggak kekal. Nah, dari mana kita tahu? Dari meditasi itu. Kalau kita sudah tenang, hening, baru kita tahu. Makanya perlu kita meditasi untuk batin kita tuh supaya lebih sedikit tenang, lebih sedikit damai. Nah, yang menyebabkan luka batin kita itu kan di mental. Ya, di slide selanjutnya itu kan mental. Dia tuh ada 4. Perasaan, rasa suka, tidak suka kan ya. Itu yang membuat kita itu rasa suka dan tidak suka. Persepsi saya
sama orang itu menjengkelkan. Persepsi saya sama orang itu, aduh, ngeliat mukanya nggak enak gitu ya. Itu persepsinya, persepsi saya. Itu membuat saya nggak nyaman. Persepsi saya tentang mama mertua bawel. Persepsi tentang cici ipar bawel. Persepsi saya tentang adik ipar nakal. Nggak bisa diajak ngomong. Itu kan persepsi. Itu persepsi. Tapi dengan kelihatan mukanya nggak enak dilihat, ternyata kalau ngomong itu lembut. Orang ini gitu kan kita nggak tahu. Kadang-kadang membuat kita itu nggak nyaman, batin kita tersiksa, batin kita luka karena persepsi kita sendiri kan. Kesadaran kita juga sama, ada 89 jenis kesadaran dari mata, telinga, hidung, lidah. Banyak kesadaran itu membuat kita menderita. Yang nggak suka jengkol gitu ya, tiba-tiba kegigit jengkol kan menderita tuh. Dari kesadaran lidah menerima, dari kesadaran lidah bisa muncul perasaan tidak suka. Begitu makan kangkung, kayaknya ada petek ya, udah rasa nggak sukanya muncul. Itu kesadaran lidah memunculkan perasaan tidak suka, kebencian muncul dari kesadaran mengunyah. Maka meditasi itu kita diajarkan untuk mengunyah 32 kali. Oke, udah mau habis. Mengunyah 32 kali supaya kita menyadari mengunyah. Lebih fokus tuh mengunyah. Kalau ada cabai dikit, pedas. Dan kita belajar untuk mengunyah itu supaya kita lebih fokus, lebih aware gitu ya. Gigi kita masih kuat nggak gitu. Formasi mental, faktor-faktor mental ini yang membuat kita ada kesombongan tadi, superioritas sama inferioritas itu faktor mental. Oke, ini yang saya bilang tadi, sering banget saya sampaikan ini karena ini benar-benar yang membuat saya itu dalam banget. Mungkin kalau Anda sering membaca ini di slide selanjutnya, sering membaca ini itu, tapi ini benar-benar apa ya, the key-nya gitu membuat saya tuh kayak terpanah gitu ya. Sebenarnya yang membuat bukan perubahan itu yang membuat kita menderita, tapi kita menginginkan, yang membuat kita menderita adalah tidak menginginkan perubahan itu ada. Itu maksud. Mudah-mudahan Anda bisa langsung ke hati gitu ya, celep gitu ya. Oh ya, rambut 2 putih, oke, saya terima. Ketemu orang nggak sukai, kemarin kayaknya happy orang ini, kok hari ini nggak happy, oke, saya terima. Kayak menderita perubahan kan. Kemarin saya sehat, bugar, hari ini saya sakit, nggak bisa kemana-mana, terima. Karena yang membuat saya menderita bukan sakitnya, tapi menolak untuk tidak sakit. Ya nama tubuh kita ini kan, robot aja bisa rusak kan, komputer aja bisa rusak, kalau konslet sedikit kan komputer, motherboardnya bisa rusak, apalagi badan kita. Diajak begadang sambil minum gitu ya, minum manis. Oh iya ya, hati-hati juga kadang agak trending juga ya anak-anak SMP ya, sampai cuci darah, anak-anak SMA cuci darah, ngeri banget ya. Karena lifestyle-nya dari kecil dia nggak suka minum air putih, minumnya yang manis-manis, terus kurang gerak mungkin ya. Jadi kok anak-anak muda kok bisa cuci darah karena gagal ginjal katanya. Ini kita harus lebih aware ya untuk mencintai tubuh kita. Sekali-sekali itu butuh ya Bapak Ibu berkunjung ke tubuh ini. Jadi dalam praktek meditasi itu sekali-sekali kita tuh berkunjung ke tubuh. Halo jantungku gitu ya. Apakah kamu masih sehat? Tarik napas. Halo paru-paru. Apakah kamu masih sehat? Kalau sehat, saya akan berusaha untuk tidak memberikan racun kepada Anda. Halo lambung, sehat nggak? Kayaknya kurang sehat. Oke, saya akan bertugas, saya akan bertanggung jawab untuk tidak memberikan rasa pedas dan asam kepada kamu. Halo ginjal, kamu masih sehat nggak?
Kita perlu untuk berkunjung ke mereka dengan duduk tenang sambil minum teh. Halo mata, masih sehat nggak? Kalau masih sehat, saya terima kasih kepada Anda, dua bola mata. Saya bertekad untuk tidak memaksa kamu untuk bekerja di jam 2, jam 3, jam 4. Saya akan memberikan kamu istirahat mataku, jam 10 saya akan tidur. Ya, kan gitu tuh. Supaya welas asih terhadap diri kita kan perlu. Jangan kepada orang-orang doang. Kepada binatang. Nggak cukup sampai di situ. Rajin banget kan kita pangsen ya. Karena saya welas asih Romo, saya harus pangsen Romo. Pertanyaannya, sudahkah Anda mencintai diri Anda? Gitu. Sudahkah Anda untuk merawat diri Anda? Sudahkah Anda untuk mengirimkan welas asih pada diri Anda? Halo. Jadi kita sekali-sekali berkunjung kepada mereka. Baru kita ke check up. Ada apa dengan ginjalku? Oh, kayaknya kurang baik. Oke, saya akan lebih butuh perhatian kepada kamu, ginjal. Itu caranya. Baru kita mencintai istri. Halo. Halo sayang. Apakah kamu sehat hari ini? Apakah kamu hari ini bahagia? Susah juga sih ya kalau kita budaya timur itu, aduh. Apalagi udah menikah 10 tahun. Ya kayak Imawan ya. Menikah 20 tahun. Mau ngomong, sayang. Waduh, berat banget rasanya. Kayak malu banget ya, Cia. Malu nggak? Malu nggak, Ci? Enggak ya? Kadang-kadang kan dulu kan, misalnya kalau masa pacaran kan ya karena ikut tren gitu kan, manggil beb gitu kan. Kok menikah sudah 5 tahun, 7 tahun, ke 10 tahun, manggil beb tuh kayak malu banget rasanya. Tapi itu kan komunikasi antar pasangan. Jadi itu penting. Oke, udah mau habis. Nah ini slide ini yang paling penting. Mudah-mudahan masih kayak sepertinya ada di Karania. Next. Nah ini ya saya bukan bukan promosi, tapi ini Sutra Intan ini tentang non-self interbeing ini. Anda akan tahu Rama Wandi itu dari mana. Kalau memang saya dilahirkan, siapa yang mendukung kehidupan saya? Apakah mama papa saya? Ternyata tidak juga. Ternyata ada kakek nenek saya. Kakek nenek saya ada buyut saya. Ini elemen manusianya. Ini hubungan darahnya. Kita ada mama papa, kakek nenek buyut. Ini hubungan. Nah, di luar dari hubungan darah ada elemen non manusianya. Di situ dijelaskan bahwa saya ada elemen mataharinya. Coba kalau saya lahir nggak ada matahari sebulan aja, kan jadi kuning gitu kan? Setahun nggak ada matahari, bisa hidup nggak? Ternyata kehidupan itu didukung dari energi matahari. Coba pas saya lahir, hujan, 3 bulan hujan. Mau jemur di mana saya? Penyakit kuning kan? Butuh matahari. Kalau nggak ada udara, matahari ada, hujan ada, nggak ada udara, bisa napas? Padahal udah dilahirkan sama orang tua. Makanya gitulah, kadang-kadang orang tua nggak boleh sombong juga. Jangan-jangan mentang-mentang, gua yang lahirin lo, gua yang besarin lo. Nggak juga, ini superiority kompleksnya muncul. Nggak juga. Coba kalau nggak ada kakek neneknya juga, lo juga nggak lahir. Duluan anak apa ibu? Ibu duluan apa anak duluan? Tapi kalau nggak ada anak nggak bisa jadi ibu. Ayo lo. Anak duluan. Tapi kalau nggak ada ibu nggak bisa melahirkan anak. Itu yang dimaksud Buddha itu, kosong, isi, kosong. Sutra Intan, Sincing. Buddha itu ingin menjelaskan gini. Buddha itu ingin menjelaskan bahwa seorang anak, kalau nggak ada ibu, nggak bisa jadi anak. Dikatakan ibu karena dia punya anak. Mereka tuh tidak terpisah. Paham sampai sini? Jadi kalau dikatakan anak, telur dulu apa ayam dulu coba? Oh, berdebat lah kalian.
dengan teknologi, dengan cendekiawan berdebat. Telur dulu apa ayam dulu? Keimawan apa yang duluan? Oh, seorang meditator. Seorang meditator hanya nggak tahu. Oh. Telur, Romo. Masa sih? Kalau nggak ada telur nggak ada ayam kan? Ya kalau nggak ada ayam nggak ada telur. Nah ini yang dimaksud Buddha itu, kita jangan terjebak mana yang duluan, lahir dulu atau mati dulu. Yang Buddha inginkan itu bagaimana kita tidak lahir dan tidak mati. Kita tidak berdebat yang mana duluan, mati atau lahir. Kita tidak berdebat bahagia dulu atau menderita dulu. Itu maksudnya. Oke, ini boleh. Itu dalam banget buku ini, Sutra Intan, untuk menjawab itu. Bahwa dalam diri saya ada energi non-manusianya. Berarti kita bersyukur ya. Berarti teman-teman kita yang punya kepercayaan alam semesta, wah itu the real-nya. Real kehidupan mereka mengagungkan pohon, mengagungkan gunung, alam semesta. Karena mereka menyadari, kalau nggak ada mereka, saya nggak bisa hidup. Gitu. Tapi konsepnya dibalik lagi. Tuhan menciptakan mereka karena Tuhan. Tuhan dulu apa alam semesta? Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada alam semesta. Kalau nggak ada alam semesta, gimana mau nyebut Tuhan? Ayo kita berdebat. Tuhan dulu apa alam semesta? Ya kalau nggak ada alam semesta, Tuhan tidak bisa disebut, betul? Kalau nggak ada Tuhan, alam semesta nggak bisa disebut. Alam semesta dan Tuhan adalah satu kesatuan, ada di situ. Nah konsep ini dalam Buddhis kita nggak memperdebatkan itu. Kita bukan tidak mengenal konsep Tuhan, tapi kita tidak memperdebatkan itu. Yang diinginkan Buddha adalah Tuhan menciptakan alam semesta. Semesta untuk kita, untuk manusia. Bagaimana cara kita mengagungkan Tuhan? Dengan cara mengagungkan alam semesta, mengagungkan, menghormati manusianya. Kan gitu. Betul ya? Setuju gak sih? Setuju ya? Ya, deh itu aja. Dan ini hanya penutup saja. Nah ini nih, terakhir, melepaskan penderitaan dan menyembuhkan. Next lagi, mudah-mudahan bisa dipraktekkan di next. Nah ini nih, pertama, ini caranya ya. Pertama, Anda harus mengenali penderitaan diri Anda. Anda harus mengenali luka batin Anda. Lukanya seperti apa, kapan luka itu, kapan terjadi, umur berapa, sama siapa, Anda kenali itu dulu. Kedua, merangkul penderitaan dengan welas asih. Rangkul. Tahun yang lalu saya juga ceritakan itu sih. Karena saya punya penderitaan dengan orang tua saya, ya kebenciannya kuat banget, tapi dengan proses berjalan, dengan belajar meditasi, saya merangkul penderitaan itu sehingga yang muncul adalah bahagia. Ternyata orang tua mengajarkan saya dari sisi ininya. Luka batin kan gitu. Kenali luka batin itu umur berapa, tahun berapa, kenali dulu. Merangkul, iya saya tahu kamu ada di sini. Oke, saya tahu kamu ada di 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang ada luka itu masih ada. Yang ketiga, mentransformasi penderitaan. Saya tahu kamu tuh hidup 10 tahun yang lalu, sana. Sekarang saya hidup di sini sudah 40 tahun. Transformasikanlah penderitaan Anda, transformasikan luka batin Anda itu, jangan dibawa terus. Dia udah hidup 10 tahun yang lalu, kok mau dibawa terus? Makanya kan panduan meditasi tadi kan, kita tidak berpikir tentang kehidupan masa lalu. Dan jangan merencanakan kehidupan masa depan. Kita di sini sekarang, hidup di sini. Jangan bawa anak kecil itu yang 10 tahun yang luka itu jangan dibawa. Kebencian Anda, dendam Anda kepada orang tua, ipar, mertua, kebencian Anda jangan dibawa hari ini. Itu sudah dia luka pada 10 tahun yang lalu. Dan Anda harus ke tempat meditasi, Anda ke wihara, transformasi luka itu. Yang keempat, memunculkan energi sukacita dan kebahagiaan. Joy and happiness. Oke, saya rasa cukup. Bapak Ibu,
tentang hari ini yang saya lakukan yang saya bagikan adalah ini caranya. Prakteknya Anda bisa datang ya Pak Himawan ya, Chan meditasi, Dom Day of Mindfulness 1 hari. Anda bawa penderitaan Anda 1 hari, Anda coba mengolah bagaimana cara mentransformasi penderitaan itu, luka itu, datang ke meditasi. Nanti ada guru pembimbing yang akan mengajarkan Anda, memandu Anda, bagaimana cara mengelola luka itu di meditasi. Oke, demikian cukup ya. Ada pertanyaan? Masih ada waktu Kak? Kalau ada boleh Kak. Oh sudah katanya sudah cukup. Oke, saya mohon maaf banget ya karena seperti itu. Saya coba bilang kemampuan ketika ini sensor aja. Kemampuan kalau Anda bisa berceramah, berpidato, kadang itu mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi. Kalau mau ketemu juga boleh. Say hello, saya juga tinggal di Serpong ya, di Simfonia. Jadi kita bisa sharing, kita berbagi. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Romo Wandi Guna atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana. Wihara Gita Dana Paramita. Atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudara Chandra.
Kepada Saudara Chandra kami persilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini saya akan menyanyikan lagu yang kebetulan temanya sama dengan sharing Dharma yang barusan. Judul Duka. Yang tahu lagu ini silakan ya, suaranya dikeluarin aja. Kita nyanyi sama-sama. Duka itulah derita, tersiksa, sedih serta samsara. Semua makhluk dewa pun Brahma disengkram oleh derita. Bila ingin bahagia, harus berbuat perbaiki karma. Sulit serta banyak derita untuk mempertahankan bahagia. Lahir tua mati, sedih takut cemas, putus asa penderitaan badan dan sukma, berkumpul dengan yang dibenci. Berpisah dengan apa yang dicinta. Hancur remuk reda bila tak tercapai cita-cita. Duka di kau corak yang nyata, meliputi alam semesta. Yuk nyanyi bareng-bareng. Ayo, mana suaranya yang bisa nyanyi? Saya yakin pada bisa nyanyi di sini. Bila ingin bahagia, harus berbuat perbaiki karma. Sulit serta banyak derita untuk mempertahankan bahagia. Lahir tua mati, sedih takut cemas, putus asa penderitaan badan dan sukma, berkumpul dengan yang dibenci. Berpisah dengan apa yang dicinta. Hancur rebut remuk reda bila tak tercapai cita-cita. Duka di kau
corak yang nyata meliputi alam semesta. Duka di kau corak yang nyata meliputi alam semesta. Terima kasih, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Saudara Chandra. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Di sini ada beberapa pengumuman yang kami ingin sampaikan. Yang pertama, kebaktian malam Uposatha malam Ceit tanggal 3 Agustus 2024 pukul 7 di Baktisala Utama Wihara Ekayana Serpong. Yang kedua, Ekayana Peduli dan Wihara Ekayana Serpong mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma untuk mengikuti kegiatan donor darah yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 9 sampai pukul 12 di Wihara Ekayana Serpong. Bapak Ibu diharapkan dapat mengisi formulir pendaftaran melalui link yang tertera di poster atau sosial media Wihara Ekayana Serpong. Informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat menghubungi admin di 0852 1152 5281. Yang ketiga, mengajarkan dharma kepada anak-anak merupakan sebuah karma baik tertinggi. Sekolah Minggu Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan untuk sahabat sedharma untuk membina anak-anak sekolah Minggu Wihara Ekayana Serpong. Segera daftarkan diri melalui QR Code yang tertera atau menghubungi Jason di 0818 0781 0707 sampai dengan Desember 2024. Yang keempat, dibuka kelas yoga setiap Senin, Kamis malam, dan Rabu, Jumat pagi. Untuk pendaftaran dan informasi bisa menghubungi kontak person yang tertera di poster. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Mokhtar Jauri, Mendiang Susi Gosal, Mendiang Yuli Jauri, Mendiang Hadi Susanto, dan Mendiang Xiao Sui Ngong. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakhantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata, halaman 40. Eta Wata Ceamehi Sabatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Ceamehi Sabatang Punya Sampadang Sabe Buta Anumodantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Ceamehi Sabatang Punya Sampadang Sabe Sata Anumodantu Sabah Sampati Sidia Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumodit Wacirang
Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatu loko raja bawatu damiko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mendiang moktar jauri mendiang susi gosal mendiang yuli jauri mendiang hadi susanto mendiang xiao suingo akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu desanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mamparati sadu sadu sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa.
Sangga Siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipano bhagavato sawaka sangho sanggang namami. Namo Sanggaya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Para umat diharapkan tetap di tempat hingga pemimpin kebaktian meninggalkan ruang bakti sala. Terima kasih.